Imam, apakah kau masih ingat dengan Bahar? Mantan santri kita kan, Buya? Ya, dulu dia anak yang cerdas. Tapi 3 tahun lalu, ia pergi tanpa pamit dari pesantren ini. Kini ku dengar ia hidup sebagai preman di sebuah kota. Namanya disebut di mana-mana, tapi bukan dalam kebaikan. Iya, Buya. Imam juga sudah mendengar hal itu. Tapi kalau ia sampai berani mencemarkan nama pesantren ini, kita harus... Tidak, Imam. Kita bukan dikirim untuk menghukumnya, tapi kita dikirim untuk mengajaknya kembali ke jalan yang benar. Tapi, Buya, kalau dia menolak... Di misi ini, kalian harus penuh kesabaran, Imam. Siap, Buya. Imam paham. Terus, kapan Imam bisa memulai perjalanan ini, Buya? Tidak, Imam. Kau tidak akan pergi sendirian. Harus ada yang menemanimu di misi kali ini. Baik, Buya. Kalau begitu, Imam akan ajak beberapa santri untuk ikut bersama Imam. Tidak, Imam. Selain dari engkau, Hasan dan Ali, Buya tidak ingin melibatkan santri lainnya di misi kali ini. Mereka semua masih belum paham akan hal ini. Terus, Imam harus dengan siapa, Buya? Sedangkan Hasan dan Ali belum juga kembali dari misinya di selatan. Buya sudah menyiapkan orangnya. Hah? Siapa, Buya? Mereka penduduk dari desa ini. Gimana, Bibah? Sudah dapatkah 2 pemuda dari desa ini? Iya, Buya. Apakah mereka bisa dipercaya? Insya Allah mereka bisa dipercaya, Buya. Baguslah kalau begitu. Besok suruh mereka datang menemui Buya. Mereka akan kutugaskan pergi bersama Imam. Iya, Buya. Berpakaianlah yang sederhana. Dengan begitu, orang-orang tidak akan tahu identitas aslimu. Nama kalian berdua siapa? Nama gue Edi, Bang. Yang di belakang teman gue namanya Acil. Oh, oke. Nama gue Imam. Apakah Buya sudah menjelaskan pada kalian untuk misi ini? Belum, Bang. Oh, belum ya. Tugas kalian hanyalah menunggu perintah dari gua. Di misi ini kita hanya mencari santri yang bernama Bahar. Emang ada apa dengan Bahar itu, Bang? Dulu dia seangkatan dengan gua. Orangnya sangat rajin dan juga cerdas. Bahkan, hafalannya melebihi dari kita semua. Tapi 3 tahun lalu, entah kenapa, ia pergi dari pesantren tanpa pamit. Terakhir sih kabarnya ia menjadi preman di sebuah pasar. Buset, kita disuruh nyari preman. Apakah Buya yakin mereka bisa menyentuh hatinya lagi? Biba rasa Bahar sudah terlalu jauh, Buya. Tidak ada yang tidak mungkin, Bibah. Jika Allah sudah berkehendak. Buya hanya khawatir pada Imam dan kedua rekannya. Kalau Buya khawatir, mengapa Buya mengizinkan mereka untuk pergi? Mereka semua masih terlalu muda, Buya. Justru itu, karena mereka masih muda. Di usia itulah keberanian mereka masih murni. Tapi Bahar sudah bukan lagi santri, dia preman, Buya. Bisa saja Bahar melukai mereka. Itulah ujian bagi mereka. Kalau mereka bisa mengetuk hati Bahar, maka itulah yang disebut dakwah yang hidup. Haha, pigu amat dah kalau dia mau. Tapi buktinya dia mau tuh. Ide, kalau gue mah ogah. Lah, kenapa emang? Iyalah, dia ngaku cewek giliran ke toilet kencingnya berdiri. Tapi gue heran, kok orang-orang pada punya pacar ya? Bahkan modelan Skopan Bengko pada punya pacar. Ya, mungkin karena kita preman pasar, jadi ciwi-ciwi pada takut sama kita. Iya kali ya. Kok lu kebelet punya pacar sih? Santai aja kali, ntar juga ketemu. Kunyo, lu mah enak, jelek. Ntar kalau ditanya udah punya pacar, lu ada alasan. Lah gua mau ngomong apa coba? Idih, najis. Kalian kalau capek tinggal bilang aja. Di depan ada gardu, kita bisa istirahat di sana. Iya Bang, capek nih gua. Ya udah, kita istirahat dulu.
Dengkul gua serasa udah mau patah, Dek. Makanya lu kalau mandi jangan bawa HP, Ge. Bang, by the way masih jauh gak sih? Ya, lumayan sih. Mungkin sekitar 3 desa lagi baru nyampe kota. Waduh. Ngomong-ngomong Bahar itu siapa sih, Bang? Kok Buya pengen banget kalau dia kembali ke pesantren? Selain dari gua, Hasan dan Ali, Bahar juga salah satu santri kepercayaan Buya. Bahkan di antara kami berempat, dialah orang yang paling dekat dengan Buya. Makanya Buya sangat ingin dia kembali. Buya juga sudah menganggap Bahar sebagai anaknya sendiri. Tapi kalau dia tersinggung dan gak mau balik gimana? Bisa-bisa dia ngeburu kita. Dia kan udah jadi preman, Bang. Kita coba aja dulu. Kadang seseorang berubah bukan karena ia mau, tapi karena keadaan. Lagian Bahar juga nggak akan membunuh kita. Gue udah kenal dia sejak lama. Paling resikonya kalau nggak masuk penjara, ya kita semua masuk UGD. Buset. Ini orang kalau ngomong asal jeplek aja apa gimana sih? By the way, lu udah nagih orang ke mana belum? Oh, kalau iuran pasar udah. Sisa yang di terminal aja yang belum. Nah, itu bagiannya lu, Bay. Waduh, gua belum nagih lagi. Gak apa-apa, Ejeng. Gak usah nagih. Ntar kalau Bang Bahar tahu gimana? Ya, paling lu digampar, habis itu dipecat, terus lu nganggur. Jadi beban keluarga. Idih, ogah. Tunggu ya, gua ke terminal dulu. Ngapain lu di sono? Ya nagih lah, PA. Iya ya? Permisi anak muda. Kalian dari mana? Dan mau ke mana? Kami dari desa Campa, Paman. Mau ke kota. Oh, desa Campa. Jauh ya? Ya, lumayan sih, Paman. Ngomong-ngomong, tujuan kalian ke kota ini mau ngapain? Kami ada misi dari Buya kami, Paman. Kami mau mencari mantan santri yang kabarnya kini sudah menjadi preman di pasar. Kami ingin mengajaknya untuk pulang bersama kami. Preman pasar. Kalau boleh Paman tahu, nama preman itu siapa? Namanya Bahar. Bahar? Iya, kenapa, Paman? Apakah Paman tahu dengan Bahar? Paman nggak banyak tahu sih tentang dia. Tapi semua orang di desa ini tahu dan kenal siapa dia. Hah, benar kah, Paman? Ya, dia dulunya anak yang baik. Suka membantu para pedagang di pasar. Tapi, di waktu itu ada sebuah insiden yang membuat dirinya berubah. Kini seolah-olah dialah yang menjadi pemilik pasar. Semua pedagang harus tunduk padanya. Tiap-tiap pedagang wajib membayar iuran kepadanya. Hah, tak kusangka kau sudah sejauh itu, Bahar. Oh, gitu ya, Paman. Apakah ia melakukannya dengan sendiri? Tidak. Ia memiliki beberapa anak buah. Yang Paman tahu, salah satu anak buahnya bernama Abai. Dia tangan kanan Bahar, juga seumuran dengan kalian. Ia sering memakai topi dan memiliki anting di telinga. Ia terkenal cukup sadis pada pedagang. Bahkan ia tak segan menghajar para pedagang yang menolak untuk membayar iuran. Oh, gitu ya, Paman. Ya, saran Paman kalian semua berhati-hati terhadap mereka. Mungkin Bahar teman lama kalian, tapi kini dirinya tidak seperti dulu lagi. Kini ia terlihat seperti monster yang berdarah dingin. Baik, Paman. Kalau begitu kami lanjut dulu. Terima kasih atas infonya, Paman. Bayar kagak lu? Iya, Bang, gue bayar. Bikin emosi aja nih orang. Lu kalau nggak mau bayar bilang. Masih banyak loh yang mau nempatin lapak ini. Iya, Bang, maaf. Ya udah sini buruan. Awas lu ya lain kali. Kalian berdua ada skill bela diri kan? Hah? Ada sih sedikit, Bang. Kok Abang nanya gitu? Buat jaga-jaga aja. Gua rasa ada sedikit olahraga di misi ini. Tapi, kalau kalian berdua ragu, kalian boleh pulang. Enggak, Bang. Gua bisa bela diri kok. Ya, walaupun dikit-dikit. Oh, oke. Gua rasa hari ini udah mau gelap. Gimana kalau kita cari tempat untuk sholat? Sekalian buat istirahat. Boleh tuh, Bang. Capek juga nih seharian jalan terus. Oke. Gimana kalau kita semua istirahat di sini untuk malam ini? Besok kita lanjut. Iya, Bang. Soalnya kaki gua masih panjang ini. Oke. Kita tidur secara bergantian. Kalian berdua tidur aja duluan. Lah, kenapa nggak sama-sama aja, Bang? Gua mau jaga.
Soalnya kita udah deket dengan kota. Situasi di sini udah nggak kayak di desa. Maksudnya bang? Maksudnya, situasi di sini lebih rawan. Waduh, kalau gitu, gue juga begadang aja deh bang. Kalian tidur aja. Kalian semua butuh tenaga untuk besok. Ntar gue tidur kalau situasinya gue rasa udah aman. Oke deh bang. Kalau ada apa-apa bangunin kita ya bang. Oke. Lah, udah tidur. Ada mangsa nih bro. Gaskan bro. Lagi apa bro? Mantap juga nih kopi. Gimana ya ntar kalau gue nikah? Calon mertua nanya, kerjamu apa nak? Masa iya gue jawab preman pasar? Ya ilah, bodo amat dah. Daripada gue nganggur gak jelas. Jam berapa sekarang? Buset, udah jam 9 aja. Lagi dulu ah. Makanya kalau mau ngerampok tuh cari tahu dulu orang itu siapa. Buset, ke interview kerja aja. Ya kali ngerampok harus nanya-nanya dulu. Udah cepet lepasin, tiru ada orang yang lihat kita. Wah, makin rapi aja lapaknya Pak Budi. Segar-segar nih sayur. Pasti ibu-ibu pada rebutan ya. Alhamdulillah baik. Hari ini lumayan ramai. Oh, ramai ya. Bagus deh kalau gitu. Ngomong-ngomong, kemarin anak-anak katanya belum nerima setoran dari sini. Mungkin Pak Budi lupa. Ya maklum sih Pak, kita semua kan punya kesibukan ya. Anu nak baik. Kemarin dagang bapak agak sepi. Ya ilah, gue ngerti kok Pak. Ya namanya hidup kadang di atas, kadang di bawah, kadang di bawahnya lagi. Tapi ya jangan sampai lupa siapa yang jaga tempat ini biar tetap aman. Ya, kalau satu pihak mulai lalai, ya Bapak tahu kan resikonya. Ya, jangan bikin gue balik lagi cuma buat ngingetin hal yang sama. Iya maaf nak baik. Oke, silahkan dilanjut jualannya Pak Budi. Moga aja pembeli makin rame dan jatah kami makin lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yakin bang, ini kota tempat Bang Bahar tinggal. Ya, terakhir kabarnya ya bekerja di sekitaran pasar kota ini. Terus kita mau gimana nih bang? Apa langsung nanya aja ke orang-orang si Bahar di mana? Jangan, kita nggak boleh gegabah. Ingat kata paman yang kemarin. Bahar memiliki beberapa anak buah, yang artinya Bahar tidak turun langsung ke pasar. Bisa jadi ia hanya menggerakkan anak buahnya. Kalau begitu kita langsung tanya aja ke anak buahnya. Jangan, itu lebih beresiko. Gak mungkin juga mereka langsung ngasih tahu kita. Yang namanya preman pasti punya musuh di mana-mana. Jangan sampai mereka menyangka kita adalah musuhnya. Terus rencana lu apa bang? Kalian berdua tunggu aja di sini. Gua ada ide. Cepat, bayar iuran keamanan. Waduh, persambur kemarin Bapak Setor. Udah bang, udah. Pedagang di sini hanya nyari makan buat keluarga mereka. Bocah, lu siapa? Lu pikir gua di sini ngapain? Nganterin sembako. Gua nyari makan juga di sini. Ya, kalau mau nyari makan cari yang halal dong bang. Jangan kayak gini. Kasih mereka, haknya kalian ambil terus. Ya iyalah, mulut lu panjang juga bocah. Kita di sini juga kerja buat jaga pasar ini, biar gak ada yang maling. Gua rasa malingnya itu abang sendiri. Buset, gue dikatain maling. Tinggi juga nyali lu. Sini gue ajarin yang namanya sopan santun. Udah lama kita nunggu momen yang begini. Baru kali ini ada yang berani menentang mereka. Orang kayak gitu emang harus diberi pelajaran, Pak. Adik asalnya dari mana? Kok baru kali ini Bapak lihat? Asal gue dari desa Campa. Campa lagi ya? Ya, benar, Pak. Waduh, jauh juga ya, Dek. Terus adik ngapain ada di sini? Gue kuliah, Pak, di kota ini. Gue ngekos di seberang jalan depan. Saran Bapak mending adik cari tempat tinggal lain kalau bisa. Yang jauh dari pasar ini. Udah pasti mereka akan balik lagi. Itu yang gue tunggu. Baik Pak, kalau gitu, gue permisi dulu. Bu, jangan sok bego deh di sini. Udah minggu ketiga belum nyetor. Dagangan ibu masih mau aman kagak? Oh, jadi ini tangan mahal. Maaf deh Abai, dagangan ibu masih sepi. Kalaupun ada yang laku, untung ibu cuma dikit. Ya ilah, malah curhat. Oi, lu jual jasa keamanan atau hanya nyari makan dengan nyusahin orang?
Ada, ini lagi satu. Emang lu siapa? Ini anaknya ibu. Bukan. Bagus deh kalau bukan. Gak penting siapa gua, tapi lu bakalan ingat gua sebagai orang yang bikin lu mikir 2 kali sebelum malak lagi. Lu ngeremehin gua. Enggak sih, tapi gua cuma mau bilang, kalau preman kayak lu nggak ada bedanya dengan sampah yang ada di gedung-gedung itu. Kalian semua sama-sama sampah. Bedanya, lu preman pasar, kalau mereka preman negara. Buset, malah ngomongin fakta. Mau ribut lu di sini? Ya, kalau cuma itu bahasa yang buat lu bisa ngerti. Oke, gua siap. Tapi ingat, lu nggak lagi berhadapan dengan bocah. Bacot lo. Nah, ini orang siapa dah? Gerakannya hampir sama dengan Bang Bahar. Gua rasa nih orang bukan orang sembarangan. Kabur aja dah. Ini orang bukan tandingan gua. Daripada gua mati di sini, mana gua belum nikah lagi. Udah gue bilang, lu nggak lagi berhadapan dengan bocah. Gak usah songon deh lo. Lu mah lagi hoki aja. Awas lu ya, urusan kita belum selesai. Dari mana lu bang? Lama amat dah. Biasa, gua habis olahraga. Hah? Emang lu udah ketemu dengan Bang Bahar? Belum sih. Ya, tapi sebentar lagi kita akan ketemu. Gua belum mau mati deh. Ya sama, gue juga belum Ege. Kalian tenang aja. Udah gue bilang, Bahar nggak akan ngebunuh kita. Terus rencana kita selanjutnya apa bang? Kalian berdua ikut gua. Gimana bang? Udah, ikut aja dulu. Anjir, kok perasaan gua kagak enak ya? Nggak usah ngomong sembarangan ya, Ge. Siapa orang itu? Gue juga kagak tahu bang. Tapi gue rasa dia bukan orang sembarangan dah. Terus, di mana dia sekarang? Terakhir gue ribut sama dia di gedung belakang yang dekat pasar bang. Terus? Ya nggak tahu deh. Habis itu dia kemana? Habisnya gue kabur daripada gue mati. Kalau gue mati, tar jodoh gue nikah sama siapa? Lu kalau mati, berarti jodoh lu itu kematian. Buset, udah kayak ustadz aja lo. Ya emang, itu cita-cita gue dari dulu. Biaran taruhan gue. Cukup. Kita cari orang itu sekarang. Tapi mau nyari kemana bang? Gue rasa dia bukan orang sini dah. Kita tanya sama Pak Didi aja bang. Lah, emang Pak Didi kenal? Bisa jadi sih, soalnya gue dihajar pas depan lapaknya Pak Didi. Dan gue sempat lihat dia ngobrol sama Pak Didi. Oke, kita ke tempat Pak Didi sekarang. Apa benar Bang Bahar bakalan kemari bang? Pasti dia akan kemari. Kalau dia bawa senjata terus nembak kita? Ya ilah Cil, takutan amat lu jadi orang. Oke, terima kasih infonya Pak Didi. Ayo. Imam, sudah berubah itu kau. Mau apa dalam kemari? Bang Bahar kenal sama orang ini? Dia sahabat gua dari kecil. Gua kemari cuma pengen ngingetin lo, kalau perbuatan yang lu lakuin ini salah Bahar. Salah. Lu nggak tahu apa-apa soal ini. Lu nggak ada di sini waktu gua disuruh milih hidup kayak gini atau mati kelaparan. Bahar. Gua tahu Bahar. Lu pergi dari pesantren bukan tanpa sebab, tapi karena Habibah kan? Lu pergi karena lu dengar kalau Buya ingin menjodohkanku dengan Habibah. Buya harap kalian berdua bisa berjodoh suatu saat nanti. Bukan begitu? Sudahlah Imam, pulanglah. Jangan maksa gue melakukan sesuatu terhadapmu. Lu udah salah besar Bahar. Bibah hanya menginginkanmu. Apakah benar Buya ingin menjodohkan Imam dengan Habibah? Ada apa Imam? Imam kepikiran dengan perkataan Buya itu. Iya Buya, Imam kaget. Tidak Imam, semuanya balik lagi ke Habibah. Syukurlah kalau begitu Buya. Kenapa Imam? Apa Imam tidak ingin dijodohkan dengan Bibah? Bukan begitu Buya, tapi... Cukup.
Buya juga sudah tahu. Semenjak kepergianmu, dunianya saya rasa hancur. Halo bos, target sudah kelihatan. Oh, lakukan sekarang. Baik bos. Bahar, awas. Gimana Bahar? Apakah sudah ada kabar dari Imam? Kabarnya Imam masih koma Buya, belum sadar juga. Tapi Bahar ingin ke sana menjenguk dia bersama dengan Habibah. Iya Buya. Semoga aja Imam cepat sadar dari komanya. Tolong sampaikan salam Buya pada Imam ya. Baik Buya, kalau gitu Bahar sama Habibah berangkat dulu ya Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua di mana? Akhirnya lu sadar juga, Bang. Iya, gua kira lu udah mati bro. Lu masih ingat gua kagak? Lu kan perlawan pasar yang udah gua kalahin. Gua mah kagak kalah anjir. Situasinya aja yang kagak ngedukung. Oh iya, Bahar mana? Ntar juga dia kemarin, Bang. Katanya sih mau ngasih kejutan buat lu kalau lu sudah sadar. Kejutan? Kejutan apa Anda? Mau ngajak umroh kali dia. Assalamualaikum. Bibah, Bahar, Makasih ya Mam, gue tanya padamu. santai aja Bahar. Gimana kabarnya Kak Imam? Apa udah mendingan? Ya, udah mendingan sih. Alhamdulillah deh kalau gitu. Diba khawatir loh Kak. Makasih udah khawatir sama Imam. Oh iya, kok lu berdua bisa bareng sih kemarinnya? Kepala gua pusing nih. Lah, kenapa lu? Kayaknya gua butuh ngopi nih. Temenin gua ke depan yuk, nyari kopi. Ya ilah, ada-ada aja lu. Ya udah ayo. Tambahin duit gua ya. Duit gua kurang nih. Sekalian mau beli udut gua. Ya udah, sini duitnya. Buset, 1.000. Gila lu anjir. Ya kan gua udah bilang tambahin. Ini mah bukan patungan, sama aja gue beli sendiri. Ya maklum Dik, gua udah kagak kerja lagi di pasar. Kerja apa malak lu? Ya malak kerja juga. Udah suruh ntar gua ganti. Kalian udah tunangan? Iya Mam, gue dengan Biba udah tunangan. Dan rencana minggu depan kita nikah. Alhamdulillah Bahar, gue ikut senang dengarnya. Syukur kamu udah pulih Imam. Alhamdulillah, Imam juga sangat bersyukur Buya. Tapi mungkin habis ini Imam bakalan pergi Buya untuk memperluas lagi wawasan Imam. Buya tahu kenapa Imam ingin pergi. Buya juga tidak akan melarang. Mencari ilmu adalah ibadah. Ilmu itu laksana cahaya. Tapi cahaya tidak akan menuntun kita jika hatimu gelap dengan niat yang lain. Baik Buya, insya Allah Imam akan tetap berada di jalan yang seharusnya. Jadi, kapan rencana kamu ingin pergi, Imam? Kemungkinan besok Buya, Imam sudah bergegas untuk pergi. Habis ini lu mau gimana, Bay? Lu mau balik ke pasar lagi? Gak tahu dah gua. Kayaknya gua nggak bakal balik lagi deh ke pasar. Lah, nah apa emang? Enak ya, hasilnya lumayan. Ya, gua juga tahu. Tapi bukan itu masalahnya. Lah, terus? Gua malu sama Bang Bahar. Dia aja udah tobat, masa kita belum? Ya juga ya. Lagian ya, kalau kita balik ke pasar, gue yakin dah orang-orang pada nggak takut lagi sama kita. Wong dia takutnya sama Bang Bahar. Jadi terus lu mau kerja apa? Terserah dah, gue mau kerja apa. Asal nggak jadi preman pasar lagi. Tobat gua. Lu mau nggak jalan kaki ke Mekah sambil live TikTok? Ngaco lu anjir. Tiba-tiba ngajak jalan kaki ke Mekah. Ya, daripada kita jalan-jalan gak jelas, mending jalan kaki ke Mekah. Tapi nggak ke Mekah juga anjir. Lagian apa sih lu ikut-ikutan nganggur kayak gua? Ingat John, lu masih punya keluarga. Beda sama gua. Gua mah nggak punya siapa-siapa lagi. Gua mau tinggal di mana aja bebas. Terus, gue mau gimana nih, Bay? Mending lu balik aja deh ke kampung lu. Kasih emak lu nungguin. Lu nggak pernah pulang-pulang.
Ntar lu disangkanya gaji 7 juta lagi. Ya juga ya. Apa gue balik aja ya? Ya balik lah PA. Tenang, ntar kalau ada rezeki gue main dah ke sana. Janji lu ya. Iya, gue janji. Mungkin ini sudah langkah terbaik untukku. Aku tidak akan menyesal sudah mencintainya sedalam ini. Jika harus dibayar dengan nyawa, maka akan kubayar juga. Tapi nyatanya, nyawa aku tidak ada apa-apanya dibanding cinta mereka. Ada puyeng. Gini nih kalau nggak ada keluarga, mau pulang nggak ada yang nyariin. Apa gue jalan kaki ke Mekah aja kali ya? Imam, lu mau kemana bawa tas segala? Gue mau berkelana, Bay. Gue ikut ya, pusing gue di sini sendiri, nggak tahu mau ngapain. Ya udah, ayo. Ngomong-ngomong, lu mau nggak jalan kaki ke Mekah? Gak usah ngaco deh lu.